حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan manusianya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Amalan agama secara sempurna yaitu taat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Hadirin yang mulia, orang-orang yang telah sukses, dan setiap manusia menghendaki kesuksesan. Ada yang beranggapan dengan harta yang limpah banyak ya sukses. Ada yang beranggapan dengan kebun yang luas itu suatu kesuksesan. Ada yang beranggapan dengan rumah yang mewah satu kesuksesan, kendaraan yang bagus satu kesuksesan. Padahal hadirin yang mulia, kesuksesan adalah hanya dalam mengamalkan agama taat perintah Allah secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat orang ajma'in, mereka adalah orang-orang yang telah sukses di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang mulia, kalau kita pun ingin sukses, kalau orang hari ini ingin sukses mesti ikut para sahabat orang ajma'in. Karena mereka para sahabat sudah dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhai Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat orang ajma'in. Dan ada sifat-sifatnya para sahabat yang mulia yang perlu kita ikuti. Bukan kesempurnaan agama itu tetap dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sifat-sifat sahabat yang dirangkum oleh para alim ulama. Sifat-sifat sahabat tersebut apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para sahabat mempunyai sifat yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sifat sahabat yang pertama. Menafikan makhluk, menisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La dharra illallah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. La nafi'a illallah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam hati para sahabat. Nah, sifat seperti ini mesti kita miliki. Apa itu la ilaha illallah? Artinya semua orang tahu, orang Islam tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan selain kepada Allah dari hati dan masukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau orang yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat apa? Akan dapat amal-amal otomatis. Kalau imannya benar, maka amalnya pun akan naik. Orang bisa sholat berjamaah karena ada iman. Kalau iman lemah, jangankan sholat berjamaah, naruh peci di kepala aja nggak berani. Allah. Punya orang Islam tapi naruh peci di kepala nggak berani. Pecinya dilipat taruh kantong. Nah, nanti kalau sholat baru dipakai, kalau undangan baru dipakai. Nanti kalau ada orang kematian baru pakai peci. Itu imannya lemah, bukan nggak beriman. Nanti bilang nggak beriman, marah pula. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu seperti itu. Maka apa fadilah daripada orang yang yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbu lisanahu dakhala min abwabil jannati." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan, memang benar itu yang diucapkan itu diyakini dalam hati. Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu dakhala min abwab, dia pasti masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min abwabil jannati, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Benar la ilaha illallah yakin yang benar saja tidak cukup, mesti diiringi dengan Muhammadur Rasulullah. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya apa? Meyakini satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhiratnya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pakaian mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai pikir mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai pekerjaan, amal-amal mesti ikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya baru benar. Kalau iman sudah benar, maka amal-amal mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis.
Pakaian ikut cara Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, bersamaku di surga. Man tamassaka bi sunnati indal fasadi ummati falau ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di zaman kerusakan umat, akan dapat pahala mati syahid. Pahala mati syahid didapat orang yang menghidupkan sunnah. Bukan hanya mengamalkan sunnah, tapi menghidupkan sunnah, menyampaikan sunnah. Pakai peci, ini sunnah. Sunnah itu tidak ada yang kecil. Semua sunnah Nabi SAW adalah besar. Masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, itu sunnah. Masuk rumah dengan kaki kanan, keluar rumah dengan kaki kanan, itu sunnah Nabi SAW. Masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan, itu sunnah Nabi SAW. Setiap sunnah, setiap kehidupan 1 kali 24 jam dihidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kehidupan dia dapat pahala. Setelah itu sahabat setelah yakinnya benar kepada Allah, setiap kehidupan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baru mereka sholat khusyuk wal khudu. Setelah imannya benar, amal-amal itu cara Rasulullah, maka sholatnya para sahabat itu, hadirin yang mulia, khusyuk wal khudu. Khusyuk itu konsentrasi batin penuh. Khudu bukan tawadu. Khudu itu cara Rasulullah SAW. Konsentrasi penuh dengan cara Rasulullah SAW. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah wa in salat sayru amali fa in fasadat sayru amali. Yang pertama kali, kata Nabi, yang pertama kali dihisab pada seorang hamba itu sholatnya. Kalau bagus sholatnya, maka bagus seluruh amalnya. Buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Maka sholat ini barometer. Nabi mengatakan orang beriman sholat itu seperti kepala pada badan. Kalau orang assalamualaikum buka pintu, nggak ada kaki, itu orang cacat. Assalamualaikum buka pintu, nggak ada tangan, orang cacat. Tapi ketika assalamualaikum buka pintu nggak ada kepala, berarti dia udah nggak setan, udah nggak orang lagi, setan. Makanya orang-orang yang nggak sholat itu seperti hantu-hantu berjalan. Makanya kalau punya anak jangan sampai dikasih, punya anak perempuan jangan sampai dikasihkan sama orang yang nggak punya kepala. Sama anaknya ditengkrengi sama setan. Sholat itu kepala, kata Nabi. Sholat itu kepala, kata Nabi, pada badan. Orang yang nggak sholat nggak punya kepala. Bahkan itu barometer ukurannya. Mau amalnya apapun, kalau sholatnya dia nggak sholat, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah SWT. Dan sholat yang benar bagaimana? Dengan 3 tertib sholat yang benar. Tertib waktu, waktunya kapan? Sholat karena kalau kita tertib waktu, tepat waktu sholat. Dan tertib caranya bagaimana? Caranya Rasulullah SAW itu berjamaah. Ada imam, ada makmum. Di mana tempatnya? Di mana? Di masjid, bukan berjamaah di rumah sama anak istri, bukan. Yang berjamaah di rumah sama anak istri itu sholat tahajud berjamaah. Kalau sholat laki-laki sholatnya di masjid. Nabi SAW nggak pernah sholat di masjid kecuali sholat fardu. Kalau sholat sunnah di rumah. Kalau sholat di masjid kalau sholat fardu mesti di masjid. Bahkan kalau mazhab Hanafi mengatakan orang yang sholatnya nggak mau ke masjid, tapi dia dengar adzan walaupun dia sholat di rumah, maka dia tetap dapat dosa karena meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hanya perlu memakmurkan masjid ini. Memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Ini ada peraturan pula dari Yahudi Nasrani, dari pemerintah kita ini. Menutup masjid, nggak boleh untuk sholat di masjid. Peraturan apa? Mau menyelesaikan masalah tapi menjauhkan diri kepada yang punya masalah, yaitu Allah SWT. Masalah bukan selesai, malah tambah masalah. Caranya bagaimana menyelesaikan masalah? Ya dekati Allah SWT. Sholat berjamaah di masjid. Kemudian sahabat selanjutnya zikir, ilmu ma'adik itu sahabat tuh alim semua, fakih semua dalam agama. Walaupun hanya ada sahabat yang hafal beberapa ayat, mungkin beberapa hadis, tapi mereka paham betul dengan agama karena dekat dengan Nabi SAW. Selain fakih ilmu, sahabat juga senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap saat keadaan. Jadi orang berilmu ini mesti berzikir, dia mengingat Allah. Kalau orang berilmu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi penipu dengan ilmunya. Jadi penipu dengan ilmunya. Kalau orang zikir mesti berilmu biar gak tertipu dengan zikirnya. Yang 3 itu adalah Allah Taala. Yang 3 itu ada sifat-sifat sahabat. Yang 3 adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah.
Hubungan dengan manusia, mereka para sahabat memuliakan sesama muslim. Muhammad Rasulullah surah Al-Fatih. Muhammad Rasulullah walladzina ma'asidda 'alal kufar wa ma bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina mau, dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu tegas kepada orang kafir, kasih sayang sesama muslim. Sekarang ini banyak orang liberal tegas kepada orang muslim, kasih sayang sama orang kafir. Tengok media-media itu, sama orang kafir oh intoleran, apa toleransi. Gila sama orang Islam intoleransi. Apa itu? Yang benar itu sahabat itu mereka tegas kepada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, itu orang kafir. Sama orang muslim saling berkasih sayang. Baru setiap amal para sahabat dilakukan dengan ikhlas. Amalan ikhlas itu apa? Amalan ikhlas itu dipuji, tidak tinggi hati, dan diremehkan, tidak rendah hati. Dipuji dan diremehkan, tetap mengharap semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan sifat-sifat sahabat semuanya ini, caranya hanya satu, yaitu korban harta dan diri untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman Nabi keluar dari jalan Allah itu dengan perang angkat senjata. Kalau zaman sekarang keluarnya dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya sunnah menjadi asing. Dulu kan sunnah asing, orang pakai peci asing, orang pakai jenggot asing, pakai jubah asing, celana cingkrang asing, pakai cadar asing. Itu dihidupkan, bukan sekedar mengamalkan, dihidupkan. Bagaimana menghidupkan? Mengajak orang lain juga untuk sama-sama mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dakwah. Dakwah yang benar dari pintu ke pintu, door to door, dari pintu ke pintu, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak orang untuk datang mendatangi tempat yang mencintai Allah, yaitu masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka